Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nipita Astrini dengan NIM 220404504161 dari kelas A BK 22 Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan perkembangan remaja awal hingga remaja akhir, yang dimana psikis, kognitif, sosial, moral, dan spiritual. Baik, masuk ke pembahasan, yaitu pengertian masa remaja. Masa remaja dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama remaja awal, pertengahan, dan akhir. Yang pertama remaja awal. Remaja awal antara umur 12 sampai 15 tahun. Remaja awal adalah masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Tumbuh ke tahap menjadi seorang yang dewasa dan tidak dapat ditetapkan secara pasti. Yang kedua remaja madya. Remaja madya rentang waktu dengan 13 sampai 18 tahun. Remaja madya yaitu sebagai usia yang rentan terhadap tindak agresivitas terkait dengan emosi remaja yang sedang fluktuatif. Yang ketiga remaja akhir. Remaja akhir terjadi rentang waktu 18 sampai 20 tahun. Pada remaja akhir ini individu mengalami perubahan untuk menuju ke dewasa awal. Periode terjadi cukup lama. Pada masa ini, pada tahap remaja, individu mulai memikirkan cita-cita serta hubungannya dengan orang tua. Pengertian masa dewasa. Masa dewasa terbagi menjadi 3 tahap, yaitu dewasa awal, pertengahan, dan dewasa akhir. Adapun pengertian dari masa dewasa. Masa dewasa juga terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama masa dewasa awal, yaitu sekitar umur 18 tahun sampai 40 tahun. Pada masa ini, individu mengalami perubahan fisik dan psikologis dengan berkurangnya kemampuan reproduktif pada masa awal, yaitu mulainya mengalami yang namanya periode penyesuaian diri terhadap pola kehidupan dengan lingkungan sosial yang baru. Tahap yang kedua yaitu masa dewasa madya. Masa dewasa madya ini sekitar umur 40 sampai 60 tahun. Masa dewasa madya adalah masa peralihan dari masa dewasa awal hingga sampai ke masa dewasa madya. Tahap yang ketiga yaitu masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir ini terjadi pada rentang umur 60 tahun sampai meninggal, di mana masa dewasa akhir ini disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup seseorang. Dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan sebelum-sebelumnya. Adapun masa dewasa akhir ini terjadinya penurunan secara fisik maupun mental. Di sini gejala penurunan fisik dan psikologis, perkembangan intelektual dalam lambatnya bergerak motorik, pencapaian makna hidup selanjutnya. Itulah tadi pengertian dari remaja hingga dewasa. Yang selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan remaja. Yang pertama, remaja awal. Perkembangan psikis pada remaja awal ditandai dengan paparan perubahan tubuh yang cepat, yang adanya akselerasi pertumbuhan, dan penurunan komposisi tubuh disertai awal pertumbuhan seks sekunder. Adapun karakteristik periode remaja awal ditandai dengan terjadinya perubahan psikologis. Yang pertama, krisis identitas, jiwa yang labil, meningkatnya kemampuan verbal untuk ekspresi diri, pentingnya teman dekat atau sahabat, berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, kadang-kadang berlaku kasar. Yang keenam, menunjukkan kesalahan orang tua. Yang ketujuh, mencari orang lain yang disayangi selain orang tua. 8. Kecenderungan untuk melakukan kekanak-kanakan. 9. Sifatnya pengaruh teman sebaya atau peer group terhadap hobi dan cara berpakaian. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif pada remaja awal. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang telah penting dibandingkan dengan ide lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini, ide yang telah
dia keluarkan, seorang remaja awal tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diminati, tapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide yang baru. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial remaja awal. Perkembangan sosial sering kita sebut sebagai masa remaja awal atau masa remaja pertengahan. Merupakan periode yang penting dalam kehidupan seorang individu. Pada periode ini, remaja mengalami perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang signifikan. Perubahan sosial yang ditandai pada remaja awal yaitu mulainya mencari teman atau relasi yang nyaman dengan sesamanya. Yang selanjutnya itu perkembangan moral remaja awal. Nah, remaja awal mengalami perkembangan moral yang dimana periode remaja mulai menginternalisasikan nilai-nilai yang mereka terima dan mulai membentuk sistem moral mereka sendiri. Aspek perkembangan moral dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh remaja awal yaitu mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang moralitas dan etika. Etika yang di sini remaja sudah memahami aturan dan tata krama dalam berpakaian maupun mengucapkan kata-kata. Selanjutnya yaitu perkembangan spiritual remaja awal. Remaja awal sudah mengalami perkembangan spiritual. Remaja awal melibatkan eksplorasi nilai-nilai, keyakinan dan makna hidup. Periode di mana remaja mulai mengajukan pertanyaan tentang tujuan hidup, keberadaan Tuhan, kekuatan spiritual, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka dan hubungan mereka dengan dunia yang lebih luas. Aspek perkembangan spiritual dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh remaja awalnya itu remaja mulai mempertanyakan nilai-nilai dan keyakinan mereka yang diberikan pertanyaan itu untuk keluarganya. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu remaja madya. Remaja madya juga di sini mengalami 5 perkembangan. Yang pertama perkembangan psikis remaja madya. Nah, remaja madya sudah mengalami perkembangan psikis yang dimana perkembangan psikis remaja awal berkembang di perkembangan psikis remaja madya. Ditandai dengan perkembangan psikis remaja madya ini terjadinya perubahan seperti sangat memperhatikan penampilan, berusaha untuk mendapatkan teman baru, mulai menulis buku harian, sangat memperhatikan kelompok main, mulai mengalami periode sedih karena ingin lepas dari orang tua. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian kognitif remaja madya. Remaja madya juga mengalami perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif remaja madya ini mengalami perkembangan dari dewasa awal, yang dimana remaja mengalami perubahan signifikan dalam pemikiran, dapat berpikir secara abstrak, mampu memecahkan masalah, mampu mengambil keputusan, dan mampu berpikir kritis. Namun di tengah perkembangan kognitif ini, remaja madya juga menghadapi beberapa persoalan khusus. Beberapa contoh persoalan yang sering muncul dalam masa ini yaitu tentang mencarinya identitas diri. Nah, remaja saat ini masih sulit untuk menentukan identitasnya, apakah dia masuk pencarian siapakah mereka, bagaimana tujuan mereka. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial remaja madya. Remaja madya juga mengalami perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial di sini yaitu berkembangnya perkembangan sosial di remaja awal. Periode ini remaja madya mulai menjalin hubungan sosial yang lebih kompleks dan mendalam. Aspek perkembangan sosial remaja madya dan persoalan yang mungkin mereka hadapi adalah kemandirian. Remaja madya mengembangkan kemandirian dalam mengambil tanggung jawab pribadi dan mengelola tugas-tugas harian. Yang selanjutnya yaitu perkembangan moral remaja madya. Remaja madya mengalami perkembangan moral yang dimana terjadinya banyak mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial. Mereka mulai mengembangkan identitas pribadi dan menghadapi berbagai persoalan moral yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka.
Persoalan umum yang sering dihadapi oleh remaja madya dalam hal moral meliputi identitas dan selanjutnya yaitu perkembangan spiritual remaja madya. Pada tahap ini, remaja mulai mencari makna hidup, mengembangkan keyakinan dan nilai-nilai spiritual, dan mencari koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Persoalan yang sering muncul dalam perkembangan spiritual remaja madya yaitu remaja madya seringkali mulai mempertanyakan tujuan hidup mereka dan mencari makna yang lebih dalam. Masuk ke tahapan remaja akhir. Yang pertama, perkembangan psikis remaja akhir. Periode late adolescence dimulai pada usia 18 tahun ditandai oleh tercapainya maturitas fisik secara sempurna. Perubahan psikososial yang ditemui antara lain mampu memikirkan ide, mampu mengekspresikan perasaan dengan kata-kata, lebih menghargai orang lain, lebih konsisten terhadap minatnya, bangga dengan hasil yang dicapai, selera humor lebih berkembang dan emosi yang lebih stabil. Adapun perkembangan kognitif remaja akhir yaitu tahap ini remaja mengalami peningkatan kemampuan berpikir abstrak, pemecahan masalah yang kompleks, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Remaja akhir sering merasa bingung tentang identitas mereka dan berperan apa yang mereka ingin ambil dalam kehidupan dewasa. Perkembangan sosial remaja akhir. Perkembangan sosial melibatkan eksplorasi dan mengembangkan identitas sosial mereka, peningkatan kemandirian dan integritas masyarakat. Termasuk peran gender, kelompok etnis, agama, ataupun keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Mereka dapat menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial dan menemukan cara untuk mengekspresikan diri mereka secara autentik. Perkembangan moral remaja akhir. Perkembangan moral pada remaja akhir melibatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan dan berlaku sehari-hari, serta mulai membentuk pandangan mereka tentang keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Adapun perkembangan spiritual remaja akhir. Perkembangan spiritual pada remaja akhir melibatkan pencarian makna, nilai, dan tujuan hidup yang lebih dalam. Ini melibatkan pertumbuhan dalam pemahaman dan eksplorasi dimensi spiritual dan eksistensial. Beberapa aspek perkembangan spiritual yang terjadi pada tahap ini yaitu pencarian makna dan tujuan hidup. Remaja akhir mulai merenungkan tentang tujuan hidup mereka, makna eksistensial, dan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang melibatkan keberadaan manusia dan alam. Adapun persoalan atau permasalahan yang terjadi pada remaja ialah yang pertama krisis identitas, yang kedua juvenile delinquency, yang ketiga pergaulan bebas, yang keempat nafsa. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tugas dan perkembangan dewasa. Yang pertama, dewasa awal. Perkembangan kognitif pada dewasa awal yaitu mencakup tahap mencari prestasi. Tahap ini merupakan penerapan intelektualitas individu pada masa dewasa pada situasi yang melibatkan konsekuensi besar atau pencapaian tujuan jangka panjang. Yang kedua, tahap tanggung jawab. Pada fase ini terjadi ketika keluarga sudah terbentuk sehingga perhatian diberikan pada pemenuhan kebutuhan pasangan dan anak-anak atau keturunan. Penekanan pada jasa ini adalah adanya tanggung jawab pada lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Yang kedua yaitu perkembangan psikis dewasa awal. Selama masa dewasa seseorang juga akan mengalami perubahan-perubahan fisik dan psikologis dalam periode yang cukup lama. Ketika perubahan-perubahan tersebut tidak bisa diterima dan dimanfaatkan dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi suatu masalah baru bagi sebagian individu. Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam tugas perkembangan masa dewasa awal adalah membina hubungan dengan lawan jenis. Yang ketiga, perkembangan sosial dewasa awal. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Proses perlakuan dan bimbingan orang terhadap anak dalam mengenal berbagai aspek kehidupan sosial, mengenal norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta memberikan contoh dalam penerapan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari lazim disebut sebagai sosialisasi.
Yang keempat, perkembangan spiritual dewasa awal. Perkembangan spiritual mengacu pada pertumbuhan dan pematangan aspek spiritual dalam diri individu, seperti pencarian makna hidup, koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, dan pengembangan nilai-nilai spiritual. Dewasa awal seringkali merenungkan makna hidup dan tujuan mereka. Mereka mungkin mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti tujuan hidup, arti keberadaan, dan kehidupan setelah kematian. Yang kelima yaitu perkembangan moral pada dewasa awal. Moral adalah suatu proses di mana individu mengembangkan pemahaman mereka tentang benar dan salah serta nilai-nilai moral yang mengarahkan perilaku mereka. Individu pada usia ini sering mencari identitas mereka, menentukan nilai-nilai yang penting bagi mereka, dan mengembangkan pandangan dunia mereka sendiri. Yang selanjutnya itu dewasa madya. Perkembangan kognitif pada dewasa madya yaitu tahap eksekutif. Tahap ini terjadi di masa dewasa madya. Individu bertanggung jawab tentang sistem yang ada di lingkungannya, baik itu di masyarakat maupun di lingkungan kerja, terutama yang berhubungan dengan keorganisasiannya. Pada tahap ini, individu membangun pemahaman tentang bagaimana suatu organisasi itu bekerja dan kompleksitas hubungan yang terbangun di dalamnya. Selanjutnya, perkembangan psikis dewasa madya. Aspek-aspek psikis seperti intelektual, sosial, emosional, nilai masih terus berkembang walaupun tidak dalam bentuk penambahan atau peningkatan kemampuan, tetapi berupa perluasan dan pematangan kualitas. Pada akhir masa dewasa madya, sekitar usia 40 tahun, kekuatan aspek-aspek psikis pun mulai secara berangsur ada yang mulai menurun. Yang ketiga, perkembangan spiritual pada dewasa madya. Spiritual menjadi salah satu kemampuan yang dapat dilakukan karena membuat manusia kuat dan menghadapi masalah yang menjadi sumber pencarian makna hidup. Spiritual dapat membantu individu dalam mengatasi masalah hidup, menghadapi tekanan dan masalah kesehatan. Keyakinan dan pengalaman dalam spiritual dapat mengubah hidup mereka, memberi kekuatan serta mempengaruhi kesejahteraannya. Yang keempat, perkembangan moral dewasa madya. Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia tidak terlibat dalam interaksi sosial, dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Kelima, perkembangan sosial pada masa dewasa madya. Perkembangan sosial adalah proses di mana individu memperluas dan memperdalam hubungan sosial mereka dengan orang lain, mengembangkan keterampilan sosial, dan memahami dinamika hubungan sosial yang kompleks. Seringkali menghadapi peran baru dan perubahan dalam keluarga, seperti menjadi orang tua atau merawat orang tua yang menua. Mereka harus mengelola tuntutan dan tanggung jawab keluarga dengan peran dan identitas mereka sebagai individu. Selanjutnya yaitu masuk pada dewasa akhir. Perkembangan kognitif pada dewasa akhir yaitu tahap reintegratif. Tahap ini terjadi pada masa dewasa akhir atau usia lanjut. Pada masa ini, individu akan memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Pada tahap akhir, kecepatan pemrosesan informasi cenderung melambat. Ini dapat mempengaruhi waktu reaksi dan kemampuan untuk mengikuti perubahan yang cepat dalam situasi. Perkembangan moral pada dewasa akhir. Beberapa aspek perkembangan moral yang terlihat pada dewasa akhir meliputi pengembangan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang konsisten. Yang kedua, pemahaman tentang konsekuensi moral. Yang keempat, empati dan perhatian terhadap orang lain. Yang selanjutnya, perkembangan psikis pada dewasa akhir. Kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisasi secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45-55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Kemerosotan intelektual lansia ini pada umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, disebabkan berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, atau depresi. Perkembangan sosial pada dewasa akhir. Pada dewasa akhir melibati perubahan dan penyesuaian dalam interaksi sosial, peran, dan intensitas yang berkaitan dengan tahap kehidupan ini.
Beberapa tugas dan persoalan yang sering muncul pada dewasa akhir meliputi menerimanya perubahan fisik dan kesehatan. Dewasa akhir seringkali didapatkan pada perubahan fisik yang berkaitan dengan penuaan seperti penurunan pada usia dini. Selanjutnya, perkembangan spiritual dewasa akhir. Kecerdasan spiritual menurut adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan hidup, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan lebih kaya. Menulis beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual, seperti faktor jenis kelamin, pendidikan, psikologis, stratifikasi sosial, dan umur. Adapun permasalahan atau persoalan yang sering terjadi pada masa dewasa, yang pertama permasalahan keluarga. Permasalahan keluarga yaitu pada masa dewasa awal adalah masa pencarian, penemuan, pemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komite, dan periode ketergantungan. Pada tahap ini, manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Pada tahap ini pula, hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Masa kehidupan keluarga bisa mencakup konflik antara pasangan, kesulitan dalam mendidik anak, atau masalah keuangan yang seringkali menjadi beban psikologis bagi orang dewasa. Adapun yang kedua yaitu kesendirian. Kesendirian atau solitude merupakan suatu di mana individu berada di kesendirian tanpa kehadiran secara fisik maupun secara visual di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering menganggap kesendirian adalah suatu hal yang identik dengan kesepian. Nah, masalah kesendirian bisa timbul karena berbagai faktor seperti perpisahan dengan pasangan atau teman, kematian orang yang dicintai, atau kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang baru. Nah, yang selanjutnya itu post-power syndrome. Sebagai orang dewasa, post-power syndrome ini ialah salah satu permasalahan yang kerap muncul kurang berhasilnya seseorang dalam penyesuaian diri dengan kondisi barunya. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan masalah kesehatan seperti darah tinggi atau depresi pada kemudian hari. Post-power syndrome terjadi ketika seorang kehilangan kekuasaannya atau pengaruh yang dimilikinya di tempat kerja atau masyarakat dan kemudian merasa kehilangan arah atau tujuan hidup. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tugas dan perkembangan remaja awal hingga dewasa akhir yang meliputi psikis, kognitif, sosial, moral, dan spiritual. Apabila ada kesalahan kata, saya Niputri Astrini mengucapkan minta maaf yang kepada teman-teman sekalian. Semoga video ini juga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai tugas dan perkembangan remaja hingga dewasa. Akhir kata, saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.